selamat siang Kak. Waalaikumsalam, siang Bu. Jadi, sebelum saya mulai, saya ingin memastikan apakah Mbaknya ini duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah nyaman. Jadi Mbaknya ini silakan duduk dengan santai, tidak perlu tegang, karena hari ini kita sharing-sharing ngobrol santai aja ya Mbak ya. Kalau boleh tahu, barusan ini Mbaknya dari mana ya? Kebetulan habis dari toilet sih, Mbak. Saya dari toilet. Berarti Habis dari toilet, Bu. jadi hari ini lagi emang ada kuliahan ya? Iya. Kalau boleh tahu Mbaknya ini asal mana dan dari jurusan apa kira? Asalku dari Bandung. Prodiku kebetulan tata busana. Tata busana. Iya. Masuk teknik berarti ya Mbak ya? Iya, benar masuk teknik. Baik, apakah sebelumnya Mbak ini pernah mengikuti konseling? Kalau konseling nggak pernah sih, ini first time. Jadi kalau buat konseling online pernah sih. Lalu Mbaknya tahu mau ke konseling ini apakah karena rekomendasi teman atau dari diri sendiri Mbak? Dari rekomendasi teman. Baik, karena Mbaknya tadi belum pernah ya mengikuti konseling secara langsung, jadi sini saya akan menjelaskan sesi konseling hari ini. Jadi sesi konseling hari ini itu kita sharing-sharing aja, berjalan selama 30 menit ya Mbak ya. Lalu kalau misalnya nanti Mbak ini boleh bercerita tentang terbuka apa aja, karena dalam sesi konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi yang mau tahu bakal hanya saya dengan Mbaknya ini. Baik, karena apakah Mbaknya sudah paham? Sudah. Bisa dimulai. Kalau Mbaknya sudah paham, kalau itu Mbaknya boleh menceritakan sedikit gambaran tentang permasalahan yang dialami. Oke, jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan yang gimana-gimana, Bu. Cuman saya ngerasa kalau akhir-akhir ini di semester 5 ini itu kayak tuntutannya tuh berat banget ya. Pertama karena emang dari semester hampir mendekati semester tua, banyak tugas, jadi ya terasa berat gitu. Itu yang kedua, kurang support system sih. Kebetulan saya jomblo ya, jadi kayak pressure-nya itu lebih berat gitu dibandingkan sama orang-orang yang punya pacar gitu. Mungkin mereka kalau punya pacar bisa study date atau mungkin bisa dibantuin atau mungkin seenggaknya bisa sharing gitu lah. Gitu. Terus yang ketiga ya karena emang kelas saya itu kurang solid gitu. Jadi kalau masalah pertemanan ya saya memang punya circle kecil, tapi kita itu enggak yang 24 jam sama-sama terus gitu, karena ada teman saya yang juga PP dari rumahnya yang kebetulannya jauh, dan ya akhirnya saya dan beberapa teman saya tuh juga sering pulang kampung gitu sih. Nah, itu sih Bu, itu permasalahan utamanya gitu. Jadi di sini Mbaknya tadi tuh bilang kalau di semester 5 ini kayak banyak tuntutan gitu ya, karena mendekati semester tua. Terus juga Mbaknya ini juga bilangnya jomblo, akhirnya kayak kurang super system gitu ya, bilangnya, dan teman-teman kelasnya itu juga kurang solid gitu. Tapi apakah menurut Mbak itu support system itu hanya dari pacar gitu? Menurut saya iya sih, karena kalau ya itu masalahnya, kalau pertemanan kayak gitu ya gimana ya, kalau satu orang yang berusaha untuk mensolidkan satu kelas kan juga susah. Terus itu yang kedua, support system apakah harus pacar? Ya enggak sih, sebenarnya bisa dari keluarga, dari lain-lain hal. Cuman keluarga kan ya nggak di Malang juga, jauh, jadi kan nggak yang membersamai kita gitu loh gitu. Walaupun dia bisa video call dan lain sebagainya, tapi kan nggak yang hadir secara langsung gitu. Jadi ya kurang gitu. Terus ya sebenarnya bisa sih dari transferan. Cuman kan kalau kalau aku nurutin kemauan aku terus ya kan jadinya impulsif buying. Jadi kayak ya jatuhnya nanti aku stres lagi, bukan malah support system gitu. Gitu sih sebenarnya, betul
sebenarnya nggak harus pacar ya, kayak pokoknya satu teman yang benar-benar deket dan bisa jadi teman aku buat sharing-sharing itu cukup. Nah, tapi biasanya permasalahan teman ya kayak gitu kan, ibunya mungkin lebih tahu permasalahan yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau pacar kayaknya lebih enak gitu sih saya pikir. Lalu di sini saya ada pertanyaan, tujuan Mbak mengikuti konseling hari ini tuh apa? Ya biar saya nggak numpuk aja pikirannya, biar saya bisa sharing sama orang itu. Yang sharing, nggak ada tujuan lain gitu Tujuan lain kayak apa Bu? Contohnya? ya. Dari permasalahan Mbak ini apa yang kayak mau diselesaikan di konseling hari ini? Ya kalau ibunya punya saran lain, ya saya siap mendengarkan. Atau mungkin membantu saya untuk mencarikan pacar, saya juga ya bisa saya pikirkan sih Bu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan gitu ya. Biasanya itu disebut dengan pertanyaan keajaiban. Ya, tadi kan permasalahan utamanya Mbak ini kayak apa ya? Di semester 5 ini banyak tuntutan gitu jadinya, terus juga kurang support system gitu. Jadi kayak mungkin bisa berpengaruh juga ke perkuliahan Mbak gitu kan. Ya, jadi misal di malam ini itu Mbak tertidur lalu bermimpi besoknya itu Mbak itu apa ya, merasa kayak tuntutan itu semuanya tuh hilang, lalu Mbak itu mendapatkan tiba-tiba kayak memiliki support system atau intinya tuh orang yang bisa dijadikan buat semangat Mbak gitu di semester ini. Nah, kira-kira kalau misalnya hal itu terjadi kepada Mbak, apa yang Mbak rasakan? Yang pertama mungkin ya saya ngerasa kalau semester 5 itu nggak yang berat-berat amat gitu sih. Dan sekalinya pun tetap berat, ya nggak seberat sekarang gitu, lebih enteng dan mungkin punya lebih banyak cara untuk menyenangkan diri buat healing gitu. Karena kan kalau misalnya healing sendiri itu kayak orang ini nggak apa-apa sih, cuman kita kan manusia kan kalau sosial ya butuh bersosialisasi, butuh teman sharing gitu. Jadi kalau misalnya berdua itu ya lebih enak sih menurut saya. Lalu dari apa namanya, permasalahan Mbak tadi yang kayak banyak tuntutan gitu, jadi semester Mbak dari tugas atau dari organisasi gitu. Nah itu menurut Mbak apa, adakah kayak apa ya, penanda keajaiban kayak apa yang udah Mbak lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi masalah yang saya alami sejauh ini sih makan ya. Saya biasanya kalau lagi ya udah jajan gitu. Kalau kayak gitu ya muter-muter sendiri, naik ride malam-malam sambil nyari jajan gitu sih. Yang pertama itu, terus apakah ada penanda keajaiban lagi kayak contohnya kayak misal sharing atau kayak mungkin manage waktu agar bisa kayak membagi waktu antara tugas-tugas dengan organisasi yang seperti. Oh, kalau masalah organisasi, sekarang saya sebenarnya nggak ikut organisasi apa-apa. Cuman pernah kayak ikut kepanitiaan dan ada beberapa tugas memang yang baru selesai kemarin. Jadi sekarang ya itu beban saya sedikit berkurang. Tapi untuk manage waktu buat tugas-tugas tentu ada, karena setiap tugas kita pasti punya deadline gitu. Jadi kayak oke, minggu ini misal deadline-nya matkul A, ya udah kerjainnya itu dulu, habis itu besoknya baru ngerjain matkul yang lain sesuai deadline gitu. Jadi kayak sebelum deadline kita harus sudah selesai gitu. Lalu kira-kira apa namanya, jika Mbak itu sudah bisa kayak apa ya,
beban mbak itu hilang, kira-kira orang yang pertama kali melihat mbak itu mengalami perubahan itu siapa? Saya pikir teman saya yang ya circle kecil itu, karena ya itu tadi, kalau keluarga kan jauh, jadi nggak mungkin tahu secara langsung. Mungkin nanti tahu kalau saya cerita, tapi kalau yang tahu secara langsung ya mungkin circle kecil saya itu sih. Lalu menurut mbak apa yang dipandang dari, dan tadi bilangnya teman mbak yang pertama kali melihat, menurut mbak gimana teman mbak itu jika mengetahui mbak ini sudah mengalami sedikit perubahan gitu? Oke, akhir-akhir ini saya banyak diem ya, karena ya kayak habis aja gitu energinya. Kalau misal ya beban saya hilang, otomatis energi saya juga balik dan saya bisa kembali lebih bersemangat gitu sih. Mungkin teman-teman saya bisa melihat saya dari itu ya, kayak oh ini anak kayaknya udah mendingan nih dari kemarin-kemarin, soalnya dia udah banyak ngomong, udah banyak ABCD gitu, nggak diem-diem terus gitu sih. Lalu dari respon teman mbak itu apa yang mbak rasakan ketika teman mbak itu melakukan seperti itu? Ya kalau misalnya ya senang-senang aja sih, karena teman saya tuh biasanya kalau misalnya saya hanya ceria, dia tuh juga ceria. Kalau saya diem ya dia tetap ceria. Jadi sebenarnya dia tuh kayak nge-charge energi saya juga. Cuman ya itu tadi sih, saya emang cepat habis aja baterainya. Sini saya ada pertanyaan lagi, dari 1 sampai 10 itu dimana mbak sangat merasa kayak akhir-akhir ini tuh banyak beban gitu, di skala 1 sampai 10. Sebenarnya ya kalau masalah beban itu bisa dikatakan 8 sih. Tapi kalau untuk diri saya ya 5 lah, karena kalau banyak tugas, project itu iya pasti, ada tuntutan iya pasti. Tapi saya tipikal orang yang kalau misalnya udah gak mood ngerjain, udah saya tinggal, gak saya pikirin. Saya have fun, ya itu tadi kayak jalan-jalan malam, jajan. Jadi ya udah gak saya pikirin. Tapi nanti kalau udah selesai healingnya baru mikirin lagi. Jadi mungkin rate dari 1 sampai 10 ya bisa dibilang tengah-tengah aja sih, paling amannya. Karena dibilang pressure ya iya, tapi ya di sisi lain gak terlalu saya buat pikiran juga sih. Mungkin kalau misal ada sesuatu yang menjengkelkan, nah itu membuat yang membuat kayak beban saya berat gitu. Selebihnya baru logis sih. Karena mbak tadi memilih angka 5 ya saya juga yang memperhatikan karena saya merasa juga mbak ini juga sudah berusaha, kayak udah kata tadi misalnya jika mbak ini udah nggak malas gitu, mbak akan langsung mengerjakan gitu. Tapi kalau misalnya malas ya mbak memilih untuk healing dulu, jalan-jalan dulu agar pikirannya lebih fresh gitu ya. Lalu saya ada pertanyaan lagi, apakah mbak memiliki penanda keajaiban lagi soal permasalahan mbak seperti mungkin apa yang bakal mbak lakukan untuk mengatasi permasalahan? Sejauh ini mungkin saya nyebutnya obat saya ya. Obat saya itu ya ini sih, kalau nggak main jajan ya pulang ini pun ya sebenarnya saya nggak bisa sering-sering karena saya juga jauh. Tapi ya tetap bisa sih kalau emang benar-benar ke pressure banget saya bakal pulang, karena ya mas saya punya kelinci gitu. Jadi kayak hewan peliharaan saya benar-benar penghibur gitu buat saya. Kalau misalnya emang terpaksa nggak bisa pulang tapi saya pengen lihat kelinci saya, ya udah saya tak foto anggota keluarga saya atau mungkin VJ anggota keluarga saya buat nunjukin kelinci saya itu sih. Jadi mbak di sini bilangnya kayak penanda keajaiban yang lainnya itu adalah hewan peliharaan mbak ya, karena itu benar mbak sebagai
Mbak jika numpuk suntuknya tugas-tugasnya. Jadi Mbak kalau misalnya bisa pulang, memutuskan untuk pulang membeli kelinci Mbak, atau kalau nggak bisa meminta difotokan dengan peliharaan Mbak tersebut. Lalu apakah ada penanda keajaiban lainnya selain itu? Ada sih Bu, kebetulan saya juga anaknya sangat-sangat insya Allah sangat terjaga ya, semua doanya juga. Saya juga biasanya kalau emang benar-benar ngerasa hilang arah, itu saya biasanya tuh misi kalau sholat dikhusyukin, sama habis itu ngaji. Itu sih biasanya saya melakukannya itu maghrib. Itu saya habis sholat maghrib ngaji sampai isya, habis sholat, habis itu udah selesai, tenang semuanya, kayak merasa kewajiban saya udah selesai. Udah saya biasanya itu healingnya putar-mutar, sepedaan, dan makan. Itu sih, jadi kayak benar-benar lebih fresh dan plong buat ngerjain tugas-tugas lagi gitu. Jadi ada keajaiban yang lainnya lagi itu Mbak memilih untuk mendekatkan diri gitu ya sama Allah gitu, kayak minta doa dari langit gitu ya, agar lebih tenang dan pikiran lebih fresh. Dan jodoh saya biar cepet datang Bu. Di sini ya saya senang ya karena Mbak ini masih memiliki semangat gitu, di dalam permasalahan Mbak kayak suntuk dengan tuntutan-tuntutan tugas, lalu memiliki teman sekelas tapi kurang solid gitu, terus Mbak ini juga tidak memiliki support system lainnya, seperti kata Mbak itu kayak pacar gitu, kalau keluarga bisa lingkungan jauh gitu ya, tapi Mbak ini tetap semangat, tetap bisa kayak membuat mengatasi permasalahan tersebut dengan memilih kayak healing, refreshing, agar ntar kalau menjadi tugasnya bisa lebih tenang, lebih fresh, atau enggak pulang untuk melihat peliharaan itu, atau enggak mendekatkan kepada Allah gitu, untuk doa dari langit gitu. Baik Mbak, kalau mau tahu apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Sebenarnya kalau mau ditanyain lagi masalah keajaiban atau kenapa saya ini masih tetap semangat gitu, karena sebenarnya saya tuh punya satu impian ya. Sebenarnya dibilang impian tapi ya impian aja gitu lah ya. Saya tuh punya dream car sebenarnya. Saya tuh suka mobil Porsche kalau ibunya tahu, tapi ya impian boleh tapi kita juga harus tetap realistis gitu kan Bu. Jadi saya mikirnya kalau Porsche itu kayaknya terlalu mahal, dan kalaupun saya punya uang sebanyak itu kayaknya saya masih sayang buat membelikan uang itu mobil gitu. Jadi ya saya memilih untuk mencari dream car saya yang ya downgrade lah bisa dibilang, tapi ya nggak yang down banget. Saya ini sih ganti ke Mazda kalau ibunya tahu brand itu. Jadi setiap kenapa saya suka jalan-jalan malam ya itu sih sport car aja. Saya nyari-nyari kalau misalnya nanti di jalan ketemu Mazda itu saya senang gitu, jadi kayak nge-charge energi saya juga. Apalagi kalau kelihatan Porsche lah saya bisa buttutin untuk mobil, tapi nggak sampai ke rumahnya Bu ya, cuma di jalan gitu aja karena saya juga bukan penguntit, mohon maaf. Kira nih dari konseling kita hari ini yang dapat Mbak ambil itu apa pelajaran yang Mbak dapat ambil? Pelajaran yang dapat saya ambil ya ini sih, saya hebat sih karena di tekanan saya seperti itu dan di minimnya support system yang saya punya, saya masih bisa bertahan dan ya mungkin bisa berprogres lebih baik lagi daripada sekarang. Gitu sih Bu. Lalu kalau soal hambatan ya, misal
saat Mbak udah mulai bisa mengatasi permasalahan Mbak tadi itu dengan kayak tuntutan-tuntutan tugas itu, lalu misal di tengah-tengah Mbak bisa mengatasi, tiba ada sebuah hambatan itu, lalu apakah Mbak itu akan memilih untuk berusaha, tetap berusaha, atau malah Mbak itu malah jadi tambah hilang semangat? Mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada hambatan ya, yang pertama pasti hilang semangat sih, karena ya down aja gitu kalau misalnya ada hambatan-hambatan lagi. Tapi ya setelah down itu tadi ya saya cepat-cepat bangkit sih tuh, karena biasanya FYP saya itu kalau misal saya lagi galau emang benar-benar mendukung galau, tapi nanti di misal udah berapa kali nge-scroll gitu itu muncul satu kata, misal satu kata motivasi, itu saya like, akhirnya munculnya motivasi terus, dan dari situ saya merasa terafirmasi untuk iya ya, ngapain dong terus, ngapain kayak gini. Kalau misalnya saya nggak percaya, saya bakal tetap terjebak di fase ini gitu. Lalu apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak? Kalau dari saya cukup sih Bu. Saya di sini sangat mengapresiasi ya, karena Mbaknya ini walaupun banyak tuntutan tugas, lalu tidak memiliki support system yang kuat karena teman-temannya kurang solid, Mbaknya ini tetap kayak semangat, tetap berusaha untuk mengatasi tuntutan tersebut, berusaha untuk bisa memanage waktu tugas-tugas tersebut bisa terkumpul dengan sesuai deadline yang ada, tidak terlambat gitu. Dan walaupun misalnya ada hambatan itu banyak masih bisa mengatasi juga. Nah, karena di sini konseling hari ini berjalannya hanya 30 menit ya Mbak ya. Jadi kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya Mbak ingin sharing lagi atau ingin mengulik lagi tentang permasalahan Mbak gitu, bisa dibicarakan di pertemuan selanjutnya. Kalau boleh tahu Mbaknya mau di hari apa dan jam berapa? Maunya di hari Senin aja, Bisa. jam 4 sore. Jadi nanti saya akan melakukan waktu di hari Senin jam 4 sore untuk konseling bersama Mbaknya lagi ya. Terima kasih Mbak, terima kasih sudah datang dan sudah menceritakan masalahnya. Baik Bu, terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Siap Mbak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya juga Bu.